Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifki Rida, NIM 207001181051, Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar, kelompok 34. Nama saya Aulia Ananda, NIM 20700111866, jurusan Pendidikan Matematika kelas 34. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teorema Abid. Apa sih itu teorema Abid? Teorema Abid dikenal sebagai suatu cara untuk menentukan limit fungsi apabila fungsi tersebut diapit oleh dua buah fungsi di sekitar titik limitnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Abid. Nah, bunyi teoremanya itu, misal FGH fungsi yang memenuhi fx lebih kecil dari x lebih kecil dari hx untuk setiap x dekat c, jika limit x mendekati c, fx sama dengan limit x mendekati c, hx sama dengan L, maka limit x mendekati c, gx sama dengan L. Oke, gambar ini kita ilustrasikan sebagai teorema Abid. Di sini nilai dari limit x menuju c pada fungsi hx itu sama dengan L, dan pada limit x menuju c pada fungsi fx itu juga sama dengan L. Nah, pada daerah x dekat c itu berlaku ketaksamaan fx lebih kecil sama dengan gx lebih kecil sama dengan hx. Nah, dari ketaksamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari limit x menuju c pada fungsi gx itu juga sama nilainya dengan L. Nah, di sini kita akan mengingat kembali sifat eksistensi limit. Yang pertama, jika limit x menuju c pada fungsi fx itu ada, maka limit x menuju c dari kiri harus sama dengan limit x menuju c dari kanan. Nah, yang kedua yaitu bila limit x menuju c yang kita peroleh melalui teorema Abid, maka limit x menuju c dari kiri harus sama dengan limit x menuju c dari kanan pada fungsi fx. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal dengan menggunakan teorema Abid ya teman-teman. Kita akan membuktikan jika fx lebih kecil gx lebih kecil hx, dan apabila limit x mendekati 0 dari fx sama dengan limit x mendekati 0 dari hx itu adalah sama, maka limit x mendekati 0 dari gx itu adalah sama dengan limit fx maupun juga dengan limit hx. Pertanyaannya, apakah kita bisa membuktikan menggunakan teorema ini dengan salah satu sisi saja ya, atau dari sisi datangnya dari kanan atau ke kiri? Kita akan buktikan ya teman-teman. Kita lihat di bagian sini, kita lihat ada contoh soal ya. Hitunglah limit x mendekati 0 dari kanan ya teman-teman. Tanda plus ini adalah tanda yang menandakan bahwa limit ini dari kanan ya teman-teman, dari kanan menuju titik ya. Akar x dikali 1 tambah sin kuadrat seper x. Bagaimana cara kita mengerjakan contoh soal ini? Pertama-tama kita perhatikan untuk setiap x ya teman-teman. Kita didapat dari fakta min 1 lebih kecil sama dengan sin seper x lebih kecil sama dengan 1. Atau bisa juga kita baca sin seper x lebih besar sama dengan minus 1 lebih kecil sama dengan 1. Terserah teman-teman bisa bacanya bagaimana.
kita perhatikan, karena teman-teman, kenapa sih siapa tahu ada yang ingin bertanya kenapa sih bentuk begini. Ini bentuknya merupakan kaidah yang berkaitan dengan pelajaran sebelumnya ya teman-teman. Dan juga kenapa kita tidak langsung ambil akar X dikali 1 tambah sin pangkat 2 dikali seper X. Ini biasa kita gunakan, bisa juga kita sebut dengan metode ini metode berantai ya teman-teman. Mulai dari yang sebelah kanan dulu ya, sin ini ya, sin seper X. Kita abaikan dulu pangkat 2-nya ya teman-teman. Kemudian kita kuadratkan semua ruas sehingga menjadi ini kan kita kuadratkan sehingga kita mendapatkan kira-kira nanti sin dari satunya ya teman-teman. Kita akan mendapatkan intervalnya itu 0 sampai 1 ya. Maka kita akan mendapatkan pertidaksamaan 0 lebih kecil sama dengan sin kuadrat seper X lebih kecil sama dengan 1. Setelah itu kita akan mengerjakan pertidaksamaan ini sampai bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian jumlahkan semua ruas dengan 1. Setelah kita jumlahkan semua ruas dengan 1, maka kita akan mendapatkan 1 lebih kecil daripada 1 tambah sin kuadrat seper X lebih kecil sama dengan 2 ya teman-teman. Kenapa bisa 1 di sini? Ini kan ketika kita jumlahkan dengan 1, maka kita akan mendapatkan 1. Di sini kenapa bisa 2? Kan semua ruas kita jumlahkan dengan 1, maka 1 tambah 1 kita akan memperoleh nilai 2. Begitupun dengan ruas yang ini ya teman-teman. Kita jumlahkan dengan 1, maka kita akan mendapatkan 1 tambah sin kuadrat seper X. Ini masih belum ya teman-teman. Kita masih akan mengalihkan semua ruas dengan akar X ya. Karena di sini kita masih memiliki dikali dengan akar X ya teman-teman. Ketika 1 kita kalikan dengan akar X, maka kita akan mendapatkan akar X lebih kecil sama dengan akar X dikali 1 tambah sin kuadrat seper X lebih kecil sama dengan 2 akar X. Setelah kita dapatkan persamaan GX yang sama dengan contoh soal, maka kita akan menghitung ruas kiri dan kanan dari pertidaksamaan ini. Apabila sama, maka limit dari GX yang ada di pertidaksamaan yang ada di tengah ini sama dengan limit yang ada di fx ataupun hx ya teman-teman. Kita lanjut. Kita akan menghitung limit dari ruas kanan dan kiri dengan menggunakan teorema Apit. Kali ini kita akan menggunakan teorema Apit. Kita ingat kembali lagi teman-teman ya, bahwa teorema Apit mengatakan apabila ada fx lebih kecil dari gx lebih kecil dari hx, dan apabila limit x mendekati fx sama dengan limit x mendekati 0 dari hx, maka gx-nya itu juga bernilai limit dari gx-nya itu bernilai sama ya teman-teman. Seperti ini kita tunjukkan. Limit x mendekati 0 dari kanan dari akar x itu 0. Ya, teman-teman. Langsung kita substitusikan x-nya sama dengan 0 ya. Akar dari 0 kan 0. Kemudian sama juga limit dari kanan x mendekati 0 dari kanan dari 2 kali akar x. Ini kita substitusikan langsung. Akar x kan 0. Akar 0 kan x. Kita kalikan dengan 2 tetap 0. Maka limit dari akar x dan limit dari 2 akar x itu sama dengan 0. Ini terbukti ya. Jadi sedemikian sehingga kalau berdasarkan teorema Apit diperoleh nilai dari limit x mendekati 0 dari kanan. Ini salah ya teman-teman. Dari kanan akar x dikali ini ya. Ini tidak perlu kita perhatikan, ini salah ini. Kita kembali ke soal seperti yang ini begini ya bentuknya. Limit x mendekati 0 dari kanan, x dari akar x dikali 1 ditambah sin kuadrat seper x itu sama dengan 0. Ini salah satu bentuk soal ya. Bagaimana kalau soalnya bentuknya pecahan? Tetap bisa kita kerjakan menggunakan teorema Apit ya teman-teman. Selama fx dan
Hx-nya itu terbukti dia sama ya teman-teman, maka teorema Apit itu dapat kita gunakan. Seperti ini ya teman-teman, perhatikan. Limit 6x kuadrat dikurang sin 2x per 3x kuadrat ditambah 2. Pertama-tama seperti yang soal tadi yang sebelumnya. Perhatikan untuk semua x yang ada. Jadi kita peroleh pertidaksamaan yaitu min 1 lebih kecil sama dengan sin 2x lebih kecil sama dengan 1. Kemudian kita kalikan ya. Kita kalikan semua ruas dengan minus 1. Kan di sini ada minus ya teman-teman. Maka jika dan hanya jika kita akan memperoleh satu lebih besar sama dengan min sin 2x lebih besar sama dengan 1 ya teman-teman. Minus 1 ya teman-teman. Sorry 1. Kenapa tandanya berubah? Karena dia dikali dengan minus ya teman-teman, makanya tambahnya berubah sehingga dia menjadi 1 lebih besar dari min sin 2x lebih besar sama dengan min 1 ya. Ini min 1 ya teman-teman. Kemudian kita jumlahkan semua ruas dengan 6x kuadrat. Sehingga jika dan hanya jika kita akan memperoleh 6x kuadrat ditambah 1 lebih besar sama dengan 6x kuadrat ya teman-teman. 6x kuadrat dikurang sin 2x lebih besar sama dengan 6x kuadrat dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan ruas kiri dan kanan dari pertidaksamaan ini. Kita akan membuktikan apabila sama, nilainya sama, maka nilai dari limit ini ya teman-teman sama dengan nilai dari fx ini ya. Coba kita buktikan. Limit ya. Limit x mendekati tak hingga ya teman-teman dari 6x kuadrat tambah 1 ditambah 1 per 3x kuadrat ditambah 2 itu sama dengan 2 ya teman-teman. Sama dengan 2. Kenapa? Siapa tahu ada teman-teman yang bertanya kenapa sama dengan 2. Kita gunakan pengerjaan dengan cara limit tak hingga ya. Ini juga kita akan memperoleh nilai yang sama jika kita mengerjakan limit x mendekati tak hingga dari 6x pangkat 2 dikurang 1 per 3x kuadrat ditambah 2 ya teman-teman. Maka kita akan mendapatkan nilai yang sama yakni 2 yaitu sama dengan nilai dari limit ruas kiri dan limit ruas kanan. Sedemikian sehingga kita akan memperoleh nilai dari limit x mendekati tak hingga ya teman-teman. Mendekati tak hingga dari 6x kuadrat dikurang sin 2x per 3x kuadrat ditambah 2 itu sama dengan 2. Mudah kan teman-teman? Sebenarnya teorema ini mudah, cuma yang perlu kita tekankan bahwa teorema ini
kita harus tahu pengerjaan limit ya teman-teman, dan hafal bagaimana bunyi teoremanya, sehingga nanti jika mendapatkan soal yang ketika kita buktikan dengan teorema Apit, maka kita akan memperoleh jawabannya dengan mudah. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.